Konsep dan implementasi sistem terdistribusi. Perkenalkan, saya Cini Sejawati dengan NIM 3122106993 dari kelas Teknik Informatika 22C8. Video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Terdistribusi yang diampu oleh dosen saya, Bapak Abdul Halim Ansyur, Eskomemkom. Sebelum kita masuk ke konsep dan implementasi sistem terdistribusi, kita perlu mengetahui apa itu sistem terdistribusi. Pengertian sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen sistem tersebut berkomunikasi melalui pesan-pesan. Contoh umumnya adalah internet sebagai jaringan global yang menghubungkan berbagai sistem komputer. Lalu ada cloud computing yang menyediakan layanan komputasi melalui internet. Lalu ada aplikasi berbasis web seperti e-commerce dan media sosial. Jadi di sini penggunanya itu bisa saling terhubung dengan perangkat atau device masing-masing secara global. Kita masuk ke karakteristik sistem terdistribusi, ada 6 karakteristik. Yang pertama ada transparansi. Pengguna tidak menyadari atau tidak perlu tahu bahwa mereka berinteraksi dengan sistem yang terdiri dari banyak sekali komponen yang tersebar di berbagai lokasi. Lalu ada skalabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban kerja dengan menambah sumber daya seperti CPU, memori, atau node jaringan. Yang ketiga dari Resource Access and Sharing, yaitu kemampuan menggunakan hardware, software, atau data dimanapun dan kapanpun. Karakteristik ini juga yang menentukan siapa saja yang dapat mengakses sebuah resource dalam sebuah sistem terdistribusi. Contohnya, pada sebuah web terdapat HT access yang dimana hanya user-user tertentu yang memiliki grant access yang dapat mengakses file tersebut. Lalu ada fault tolerance, itu toleransi kesalahan. Kesalahan pasti terjadi dalam sebuah sistem, entah itu disebabkan karena masalah jaringan, power supply, bencana alam, atau bisa juga human error. Sebuah sistem terdistribusi dirancang memiliki kemampuan untuk menangani hal tersebut. Jadi ketika server sedang mengalami down, maka extended server yang akan langsung menggantikan sistem utama tersebut dan menggantikannya. Jadi langsung di-backup oleh extended server, si server utama yang mengalami down atau masalah tersebut. Yang kelima adalah konkurensi. Jadi semua proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara konkurensi, yaitu secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah inkonsistensi dan ketidakvalidan sebuah data dan juga proses. Jadi ketika server melakukan pembaruan atau update, maka user yang mengakses halaman web tersebut akan langsung mendapatkan update terbaru tersebut. Terakhir ada openness, sebuah keterbukaan dalam sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem, seperti penambahan modul baru dan ketersediaan extension atau plugin yang dapat terkoneksi dengan sistem lain. Setelah karakteristik, kita masuk ke model arsitektur sistem terdistribusi. Di sini ada 3. Yang pertama ada client server. Client server ini mengirim permintaan layanan ke server dan server langsung merespon permintaan tersebut. Yang kedua, peer-to-peer. Setiap node dalam jaringan dapat berfungsi sebagai client dan server sekaligus. Jadi client dan server sekaligus memungkinkan berbagi sumber daya secara langsung. Terakhir ada multi-tier. Sistem terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing menangani fungsi tertentu seperti presentasi, logika bisnis, dan juga data. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu membahas implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada e-commerce. Di era digital ini, platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering banget nih menggunakan platform e-commerce ini. Kesuksesan platform e-commerce ini tidak terlepas dari sistem terdistribusi.
Sistem terdistribusi pada e-commerce bekerja dengan mendistribusikan server di berbagai lokasi geografis. Jadi ketika seorang pengguna mengakses situs e-commerce, mereka tidak berinteraksi dengan satu server pusat, melainkan dengan server jaringan yang tersebar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa beban kerja dapat dibagi secara merata, sehingga performa situs tetap optimal meskipun ada lonjakan pengunjung. Misalnya saat ada diskon yang besar-besaran, lalu tanggal kembar, walaupun lonjakan pengunjung di hari itu sangat meningkat, server ini tetap aman dan bisa diakses oleh pengguna. Yang kedua, media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram itu juga menerapkan sistem terdistribusi untuk melayani miliaran pengguna. Jadi untuk mempercepat akses konten, media sosial menggunakan teknik caching. Teknik caching ini di mana data sering diakses, disimpan sementara di lokasi yang lebih dekat dengan user atau pengguna. Misalnya, jika sebuah foto populer diakses oleh banyak pengguna di Indonesia, salinan foto tersebut akan disimpan di server lokal di Indonesia, sehingga waktu akses menjadi lebih cepat dibandingkan jika harus mengakses server di Amerika Serikat. Implementasi yang ketiga ada perbankan online. Internet banking itu juga menerapkan sistem terdistribusi untuk melayani penggunanya agar bisa mengakses layanan keuangan dengan aman dan juga cepat. Data dan transaksi direplikasi di berbagai lokasi untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaannya. Jika satu server mengalami kegagalan, server lain dapat mengambil alih tanpa mengganggu layanan. Hal ini sangat penting dalam perbankan, di mana keandalan dan ketersediaan layanan itu menjadi prioritas utama. Implementasi yang saya rangkum terakhir ada streaming. Layanan streaming seperti Netflix, YouTube, dan Spotify juga merupakan contoh implementasi sistem terdistribusi untuk menyediakan konten video dan audio kepada jutaan pengguna di seluruh dunia. Layanan ini menggunakan Content Delivery Network atau CDN yang terdiri dari jaringan server yang tersebar di berbagai lokasi. CDN ini menyimpan salinan konten yang sering diakses dan menyajikannya dari server yang paling dekat dengan pengguna. Misalnya nih, jika seorang pengguna di Jakarta ingin menonton film di Netflix, konten tersebut akan disajikan dari server lokal di Jakarta. Jadi mengurangi waktu buffering dan memastikan pengalaman nonton yang lancar. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan pada video ini. Untuk kekurangan maupun kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih.